Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa menghidupkan, mematikan setiap hamba. Sama-sama tidur, ada yang bangun sehat hidup kembali, ada yang tidak bangun terus mati. Masya Allah, ya Allah maha kuasa. Makanya Nabi ngendikakan an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Karena hakikatnya banyak kesamaan di dalam tidur dan mati itu sendiri. Nah, kita diberikan bangun, diberikan taufik bisa bangun sehat kembali, bisa menunaikan perintahnya, sholat berjamaah, berpuasa. Masya Allah, ini satu karunia besar Bapak. Karena setiap kebaikan amal kita saat kita di dunia itu nanti akan menjadi bekal yang terbaik ketika kita kembali ke akhiratnya Allah SWT. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya untuk selalu menjaga iman dan amal kita sampai betul-betul Allah ridha dan matikan kita dengan husnul khatimah. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kajian hadis kitab Jami' Shaghir. Qala mu'allif al-Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, ughdu, pergilah pagi-pagi kalian, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Ini dalile golek ilmu isu-isu. Idhabu waqtal ghadat, dalam syarah keterangannya ughdu itu pergilah kalian pagi hari untuk mencari ilmu. Fa inni, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, sa'altu rabbi, aku telah meminta kepada Tuhanku, yakni Allah Ta'ala, ayyubarika, supaya Allah Ta'ala memberkahi, Allah memberikan keberkahan li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, pada waktu paginya. Pagi hari umat ini diberikan keberkahan. Makanya mau pagi itu kontangin apa Bapak? Didumi rezeki, dibaginya rezeki itu ketika pagi ini. Di pagi hari, setiap pagi Allah Ta'ala menyebarkan rezekinya untuk umat. Begitu juga masalah ilmu ini, Masya Allah, Allah berikan keberkahan ilmu di pagi harinya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan dalika, keberkahan itu, dalika itu malah husulul barakah, di dalam menghasilkan berkahnya itu yaumal khamis, pada hari Kamis. Nek dina Kamis ini dina berkah, dina berkah. Hasilnya ilmu Allah berikan pada hari Kamis. Pada dasarnya keberkahan ilmu itu setiap hari Bapak. Fi awalin nahar,
Nah, Nabi sudah berdoa, Allah ijabahi ketika pagi nek golek ngaji, golek ilmu, pagi Allah berikan berkah. Berkah itu ya ilmu ini manfaat, ilmu ini menjadikan aspek dekat kepada Allah SWT. Iki. Nah, tambah berkah pas dina Kemis. Sebab itu Rasulullah berpesan kepada Abu Dar, "Hai Abu Dar, ya Abu Dar, la antaqdua fata'allama ayatan minal Qur'an khairul laka min an tusalliya mi'ata rakatin." Hai Abu Dar, kalau pagi hari kamu pergi untuk mencari ilmu, kamu belajar satu ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada ibadah 100 rakaat. Seumur hidup kita belum pernah ngelakoni ibadah 100 rakaat. Tapi berkali lungguh ngaji isu-isu Masya Allah, ngaji ayat Al-Quran. Ya, bisa kita tafsir, itu sudah lebih baik daripada 100 ayat 100 rakaat. Wala antak dua, dan jika kamu pagi-pagi hari, sungguh jika kamu pagi hari fata'allama baban minal ilmi, kemudian kamu belajar satu bab ilmu, satu ayat, satu bab ilmu, umila bi aulam yukmal, baik itu sudah diamalkan atau belum, ngaji tok wis ngamal tau dereng, khairul laka min antusalliya alfa rakaatin. Saya di sini akan lebih baik bagi kamu daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah. 1000 rakaat Pak. Malah nek bedino, Masya Allah. Ini karena Allah berikan keberkahan memang pagi-pagi hari, mana ngaji niku isu api. Ya. Baik, ini diantaranya. Niki beberapa keterangan tambahan. Jadi berkahnya ketika pagi hari belajar Al-Quran, Allah Ta'ala menambahkan barokah thubutul khair al-ilahi. Berkah itulah adanya kebaikan yang Allah berikan atau dari bangsa pemberian Allah SWT. Ini diantaranya. Malih an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul, beliau bersabda, "Ughdu, pergilah kalian pagi hari, fi thalabil ilmi, untuk mencari ilmu." Hadis yang lainnya. Kenapa? Fa innal ghuduwa, kata Nabi, karena sesungguhnya pada waktu pagi hari barokatun, ada keberkahan. Enten keberkahan pada pagi hari, wa najahun, dan ada kesuksesan. Berkah, sukses. Berkah diberikan kesuksesan. Nah, cuman permasalahannya ilmu ini apa? Ini banyak salah paham. Apakah sekolah, kuliah? Boten Pak. Ilmu yang dikehendaki di sini, maaf, harus membedakan ilmu yang dikehendaki. Ilmu itu apa? Belajar ilmu, Allah lebihkan pahala yang besar. Ilmu itu yang dikehendaki adalah ilmu itu sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ilmu itu, gitu, semua ilmu yang manfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah. Suatu ketika Allah Ta'ala Daud, datang Nabi Daud, auhallahu ila Daud alaihi salam, Allah mewahyukan kepada Daud alaihi salam, ta'allamil ilma, hei Daud, belajarlah ilmu, an-nafi', yang manfaat. Nabi Daud berkata, qala mal ilmun nafi', Gusti, apa itu dinamakan ilmu manfaat? Sing jenenge ilmu manfaat itu napa Gusti? Qala, Allah jawab, an ta'rifa jalali, ilmu manfaat adalah kamu mengetahui keagunganku, wa adhamati, dan kebesaranku. Masya Allah. Terus wa kibriyai, dan apa, kekuasaanku, kibriya, kebesaranku. Sama, kamu mengetahui aku, maksudnya mengetahui nama jenenge keagunganku, kebesaranku. Wa kamali kudrati, dan sempurnanya kudratku, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jadi intinya ilmu manfaat itu ilmu yang menjadikan seseorang itu kenal dengan Allah. Paham Pak? Tapi kalau ilmu yang dikehendaki seperti orang ahli dunia, itu sains, fun, bahasa Arab itu. Oh, fun itu. Seni. Iya. Sains, seni saja, bukan ilmu, maaf. Jadi jangan salah paham mengartikan ilmu dengan sains atau seni.
Seni matematika, seni kimia, seni biologi, fisika, itu hanya seni, fun saja. Yang dikehendaki ilmu adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita jadi kenal dengan Allah, mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah. Kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu namanya ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Paham betul Bapak? Masya Allah. Ini diantaranya. Satu ketika Ali Karamul Wajah beliau berkata, ma yasurruni law mittu tiflan. Aku ndak seneng seandainya aku mati dalam keadaan ketika aku kecil, belum balik. Wa udkhiltul jannah, lalu aku dimasukkan ke surga. Itu ndak akan menjadikan aku senang. Ndak menyenangkan hatiku kalau aku mati dalam keadaan waktu masih kecil, belum balik, terus aku dimasukkan ke surga. Walam akbir, sedangkan aku belum dewasa, fa'arif rabbi, sehingga aku bisa kenal dengan Tuhanku. Pengennya beliau, aku bisa dewasa, besar, ngaji ilmu, kenal ya Gusti Allah. Itu maunya beliau. Fa'inna a'laman nas billah, karena sesungguhnya, kata beliau sahabat Ali, sesungguhnya yang paling alimnya di kalangan manusia billahi kepada Allah, sing dikatakan orang paling alim adalah asyadduhum khasyatan, orang yang paling takut di antara manusia kepada Allah. Ada orang alim, pinter, gak wedi maksiat, ngelakoni dosa, naudzubillah min dzalik. Ini bukan dikatakan orang alim, Pak. Nggih betul. Wong sing alim itu berarti dia takutnya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Gitu? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kan hamba-hambanya adalah para alim ulama. Dia ulama yang haqqani, ulama yang hak itu ya ulama sing ngerti Gusti Allah. Kok ono maaf nyun sewu, ono wong nyun sewu nggih. Tanpa merendahkan mereka, wong dadi figur wong alim, dikatakan orang banyak dia adalah orang alim, tapi maaf kepribadiannya kemudian masih senang dengan dosa, bergelimangan dan dosa, ini bukan dikatakan orang alim, Pak. Ulama itu yakhsyallah, yang paling takut kepada Allah. Wa aktsaruhum ibadatan, yang kedua yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Nek wis wedi Gusti Allah ya mestine napa? Ibadahnya kadah, ngaten Pak, satu paket. Karena takut kepada Allah, maka ibadahnya Masya Allah. Imam Syafi'i kurang alim nopo. Ngendikan ilahi lastulil firdausi ahla. Aku ndak patut ya Allah, kula mboten patut mlebu surga firdaus. Ndak layak. Wala aqwa 'alan nar jahim, tetapi saya juga ndak kuat. Ndak kuat mlebu neraka jahim. Lha pripun? Kon surga gak patut, mlebu neraka mboten kuat Gusti. Lha pripun? Ya. Gimana lanjutannya? Wala aqwana jahim fabli taubatan faghfir dunubi, maka berikanlah taufik kepadaku untuk bertobat. Faghfir dunubi, dan ampunkan dosaku. Fa innaka ghafirud dambil adimi, karena engkau zat yang maha pengampun, mengampunkan dosa-dosa besar. Itu Masya Allah. Ngaten nggih, ini wong alim ngoten niku Pak. Wedi mbek Gusti Allah. Semoga kita juga dijadikan orang yang takut kepada Allah. Ngoten. Baik, terus lanjut. Wa an ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, loncat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul, beliau bersabda, igsilu, basuhlah oleh kalian, dikon basuh, wisu aidiakum, tangan kalian, basuhlah kedua tangan kalian, tsummasyrabu, lalu minumlah kalian, fiha, dengan tangan. Pak niki amalane, ternyata wong biyen niku nek arep ngombe diwasuh nggih tangane, terus ngombe mbek tangan, itu ana sunnahe. Ternyata di dalam satu keterangan itu minta bil ambiya. Napa Pak? Adate para nabi biyen, para ambiya itu minum dengan tangan. Walaupun ada adat pada, falaisa, maka tidak ada, falaisa, maka tidak ada min inain, dari satu wadah yang atyabu, lebih baik, lebih bagus
minal yadi daripada tangan. Ora ana wadah sing paling apik tinimbang tangan panjenengan nek ngombe, masyaallah. Saiki gelas, cingkir. Ini keterangannya disebutkan di sini, gitu. Fayundabu fi'la dzalika walau ma'a wujudil aniyah. Disunatkan melakukan atau mau minum dengan tangan meskipun ono wadah, duwe cingkir, duwe gelas. Nah, kalau nglakoni sunah, Pak. Tumpah-tumpah tat. Wong biyen ngombene banyu mentah, Pak, seger. Jenengan banyu mateng. Subhanallah, ini diantaranya. Wala nadra listikrahil mutrafin, jangan melihat karena ya napa jenenge menganggap hal itu ndak baik, ndak bagus. Jangan, kata ini dalam syarah. Karena itu adalah wahadal fi'lu ma'thurun anil anbiya fi zamanil awwali. Paham betul? Minum dengan dua tangan ini Bapak, bersih lho nggih, diumbah dhisik tangane, ngombe banyu napa bening, banyu putih, diminum. Itu adalah kelakuane atau apa jenis dulu yang dibuat oleh para anbiya zaman awal sebelum Nabi Muhammad, dulu begitu minumnya. Masya Allah. Sangat paham ya Bapak? Wa qad ruwiya anna Isa alaihissalam kana lahu inaun yashrabu fihi. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi sing menyusewu paling miskin, Pak. Nabi Isa itu mboten gadai omah, mboten gadai keluarga. Harta bendanya hanya ceret, teko, tongkat. Ini Nabi Isa alaihissalam. Lah satu ketika beliau punya inak, punya wadah, ya. Yashrabu fi, yang beliau minum di situ. Beliau membawa punya apa jenis wadah minuman. Fara'a rajulan, suatu ketika beliau melihat seorang laki-laki yashrabu biyadai. Ini laki-laki ini melihat dilihat Nabi Isa, laki-laki ini minum dengan kedua tangannya. Maka setelah itu, setelah beliau melihat kok ono wong ngombe mbek tangane iso, akhirnya fama zala yashrabu kadzalika hatta rufi'a. Akhirnya setelah beliau melihat, loh iku wong iku ngombe tanpa menggunakan apa jenenge wadah iso mbek dua tangan, ya sudah, akhirnya beliau tinggalkan itu wadah, beliau minum dengan tangannya terus hatta rufi'a, sampai beliau diangkat ke langit oleh Allah SWT. Boten mati tapi diangkat ning langit. Suatu saat beliau akan turun, bukan sebagai Nabi tapi meneruskan syariatnya Rasulullah SAW. Pertama membunuh Dajjal, kedua ya napa jenenge memotong-motong salib, meluruskan kepada orang-orang Kristen. Ngoten niku di antaranya. Ya, Nabi Isa alaihissalam ini mangane masyaallah. Kula nggih nembe ngertos di dalile niki masyaallah. Niat diamalke Pak nggih. Berkah. Nah, kita ngamal walaupun seumur hidup pisan diamalke hadis, mengki supaya gak dituntut nalikane ning akhirat. Kuwi rongke hadis sing diamalke apa urung. Kalau gini ngombe. Nek biyen teng Bangladesh nggih biasa minumnya dengan air apa jenenge Pak? Air kumpo nih kok. Air mentah nih Bangladeshnya gak ada air matang. Air kumpo. Biasa kita minum dengan air kompa itu, masya Allah sudah terbiasa. Baik. Malih. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ighsilu, basuhlah oleh kalian thiyabakum, pakaian kalian, dari segala kotoran-kotoran, ya. Sucikan, bersihkan pakaian kalian. Wa khudhu min syu'urikum, wa khudhu, dan ambillah min syu'urikum, dari rambut-rambut kalian." Kon motong, Mbak. Niki sunnah. Inna minal fitrah, ya inna minal fitrah khamsah. Sing dikatakan sunnah yang tidak ditinggalkan oleh para nabi, semuanya nabi, 5 ini dijaga. Apa? Potong brengos, potong apa ini bulu ketiak, potong bulu kemaluan, taklimul atfar, apa? Potong kuku. Ini diantaranya membersihkan. Niki betul, ini yang tidak ditinggalkan oleh para
Nabi panjangkan jenggot, cukur kumis, ketiak dipotong, maaf bulu kemaluan juga dibersihkan, taklimul adfar. Nah, 5 ini yang selalu dijaga oleh nabi-nabi dahulu. Nah, ini Nabi juga begitu. Wa khudhu min syu'urikum. Nah, potonglah rambut-rambut kalian, rambut ketiak, kumis, kemudian kemaluan. Wastakum, wastaku, dan bersiwaklah kalian. Memakai siwak. Siwak itu juga sunnahnya para nabi. Siwak tidak pernah tinggalkan oleh para nabi dahulu. Siwak. Watazayyanu, dan berhiaslah kalian, memakai minyak rambut. Walau kana hibban, ya, enggak bendino tapi selang-selang dino. Minyakan rambut Nabi ngoten. Nabi rambutnya tebel. Beliau juga minyakan walaupun tidak setiap hari gitu. Beliau pakai minyak rambut gitu. Terus memperbaikan apa jenis Bapak pakaiannya. Wa tanaddafu, dan berbersihlah kalian. Berbersih maksudnya apa? Badan-badan kalian dari kotoran-kotoran, sehingga bi izalatir rawail kariha, bau badan yang tidak enak hilang niku dengan mandi. Masya Allah. Biyen kana sabun pakai daun idkhir, ngoten niku kadang-kadang daun-daun yang berbau digosokno. Masya Allah. Itu begitu dulu. Sama kita juga begitu. Wasta'malut tib, kata dalam syarah, gunakanlah memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi. Kenapa semua nabi mengatakan demikian? Pesan fa inna bani Israel, karena sesungguhnya bani Israel lam yakunu, mereka tidak ada yaf'aluna, melakukan dalika itu semuanya. Bani Israel, maaf, jorok. Bani Israel gitu, itu jorok, tidak melakukan itu, tidak memotong kumisnya, tidak memotong bulu kemaluannya, bulu ketiaknya, rambutnya acak-acakan, tidak pernah diminyai, dibersihkan, bajunya begitu. Sehingga fazanat nisa'uhum, menyebabkan istri-istri mereka, wanita-wanita mereka berzina. Paham betul? Adanya zina karena apa? Ya karena mereka tidak betah dengan suaminya kayak gitu, model ngerompot. Apa ngelomprot? Paham yang ngelomprot nih? Biasa Magelang ngelomprot. Napa ngelomprot, Mas? Apa Mas ngelomprot? Acak-acakan. Nah, klambine welek, wonge gak bersih, mambune ngelomprot. Ngelomprot. Nah, itu diantaranya. Itu yang menyebabkan wanita-wanita mereka berzina. Jangan yang lainnya. Bojone ngoten, Pak. Nah, maka perbedaan Nabi mengatakan potongan kumis, panjangkan jenggot. Kenapa? Membedakan kamu dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi niku kumisnya dipanjangkan sampai melebihi daripada mulut. Wong Yahudi jenggotnya dipanjangkan, kumisnya dipanjangkan, wong Yahudi. Nek wong Nasrani, ya toh. Napa? Jenggotnya dipotong, jenggot dipotong. Nah, jenggotnya dipotong niki dibiarno, dijarno nih kok. Nah, ini maka kita membedakan syariat kita dengan mereka. Dicuru qasrus syawarib. Nek gak dicukur bersih, ya dipotong ojo melebihi daripada mulut. Ini nek senengane jenggot senengane kumisan misale ke pasos ngoten niku, ya dicukur, dipotong jangan melebihi mulut, bibir. Jenggotnya ditawakno. Nah, ini dene ahiful lihya. Panjangkan jenggot, masya Allah. Insyaallah ini diantaranya. Ini karena apa? Karena itu sunnah nubuwah, dan itu yang menjadikan kita beda antara kita dengan mereka orang-orang Bani Israel. Disebutkan di sini penyebab pertamanya zinanya dari kalangan Bani Israel karena penampilan para laki-laki mereka yang tidak menjaga diri. Istaqdarathum, para wanitanya mereka merasa jijik kepada suaminya, ngoten. Terus mereka akhirnya tidak ada syahwat dari kalangan wanita kepada mereka. Akhirnya mereka
berzina dengan laki-laki yang lainnya. Maka di sini ulima minhu anna yusannu lirijal, baik dan sunnah hukumnya bagi laki-laki ayyandifa thawbahu wa badanahu wa yadhanu ghibban. Laki-laki bersihkan pakaian, bersihkan badan, memakai minyak rambut untuk kepalanya, ghibban, setelah 1 hari, enggak harus tiap hari. Itu juga Pak, wayak tahil, memakai celak. Celak niku nggih sunnah, mboten kok wong wedok lanang ya memakai celak. Wayak limul atfarahu, dan dia memotong kukunya. Wayantifu sya'ra ibti, dan memotong rambut ketiaknya. Rambut ketiaknya. Wayahliku anatau, dan membersihkan atau memotong, cukur bersih bulu kemaluannya. Ini semuanya adalah sunnah nubuah, dan para nabi-nabi dulu semuanya melakukan hal ini, dan ini baik bagi laki-laki. Ngoten Pak nggih? Insyaallah nggih. Iya. Nek teng sebutkan dalam kitab Nasa'i syarahipun kalau maca bedanya, maaf, ini juga disunahkan bagi laki-laki juga bagi perempuan. Perempuan termasuk jenengan, maaf, kemaluan jenengan itu rambutnya kudu dibersihkan. Beda fungsi. Kalau kita laki-laki bulu kemaluan dibersihkan, tambah kuat strong lanangane, kejantanane. Iki nek lanang. Nek wong wedok, maaf, nyun sewu, kalau perempuan dibersihkan bulu kemaluannya, menahan syahwat yang berlebihan pada dirinya. Nah, ini bedanya ngoten, beda fungsi. Podo-podo nyukure ning beda fungsi nih. Nah, nek pengen strong ya dicukur rambutnya tambah kuat. Nah, nek wedok boten ya, dicukur supaya apa? Ngempet rodok nahan. Karena bahayanya perempuan syahwatnya lebih kuat daripada laki-laki. Ini diantaranya ngoten. Hikmahnya disebutkan di dalam syarah wonten keterangan Kitabul Adab Sunan Fitrah itu ada. Mengatakan Bapak, semoga Allah berikan kepahaman nggih terkait dengan ngaji, ngerti hadise, ya, tinggal ngamalno. Makanya kita niat setiap ngaji niku kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah nggih. Semoga majelis dan doa kafar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.